Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain, kita akan bersama-sama melakukan sesi elaborasi pemahaman pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan, hadirnya kita pada sore hari ini membawa kebermanfaatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, maupun anak didik kita, dan juga bagi bangsa dan negara ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, supaya kegiatan kita pada sore hari dilancaran dan tujuan kita tercapai. Nah, untuk itu saya mungkin ingin minta bantuan kepada Bapak Ibu. Kira-kira siapa di sini yang bersedia membantu saya untuk memimpin dalam berdoa pada sore hari ini? Enggak, silahkan bisa raise hand untuk memimpin kegiatan berdoa pada sore hari ini. Boleh Bapak atau Ibu, silahkan. Pak Fira biasanya, Bu. Oh. Habis ini, Bu. Guru agama itu, Bu. Ini gimana ini, Pak Fira atau Pak Sabikis ini? Enggak, silakan. Yo, Pak Haji, Sabi. Silakan Pak Haji. Siap. Ya. Oke, mangga Pak Haji Sabikis. Kita memimpin dalam doa kita pada sore hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sejenak untuk mengawali kegiatan elaborasi kita di sore hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji atas pimpinannya pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, saya ingin Bapak Ibu coba mengingat kejadian paling indah hari ini, Bapak Ibu. Ya, kejadian yang paling indah hari ini. Coba Bapak Ibu merenung, saya kasih waktu 1 menit untuk Bapak Ibu merenung, dan Bapak Ibu mengingat kejadian yang paling bahagia hari ini, kemudian Bapak Ibu coba tersenyum sampai telinga Bapak Ibu ya. Tersenyum sampai telinga. Tapi merem dulu. Karena dengan merem Bapak Ibu bayangin dan coba Ibu Bapak bisa tersenyum sampai telinga. Apakah ada yang nggak mengalami hal bahagia hari ini? Semua mengalami kebahagiaan kan ya? Asset based thinking ini. Ada kebahagiaan, ada ucapan syukur ketika kita menghadapi hari ini. Yuk kita sama-sama. Saya kasih waktu 1 menit. Bapak Ibu bayangkan apa yang hari ini sudah bikin Bapak Ibu bahagia dan coba senyum sampai ke telinga. Oke ya. Pak Sabikis ngikutin saya sampai ke sini. Maksudnya senyumnya saya sini, Pak. Oke ya. Oh, ada teman yang sedang berduka. Saya turut berduka cita ya, mohon maaf Ibu. Tapi kita coba di balik duka pasti ada Oke. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu merenung dan pejamkan mata untuk bisa tarik senyumnya sampai ke telinga. Silakan Bapak Ibu. Tarik napas panjang dan lepaskan secara perlahan. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu ada yang mau sharing apa yang dirasakan? Walaupun kita ada yang berduka. Tapi Bapak Ibu silahkan boleh sharing apa yang dirasakan setelah Bapak Ibu menarik sampai ke telinga senyumnya dan Bapak Ibu mencoba untuk menarik napas dan menghembuskannya perlahan. Silakan. Ada yang mau sharing? Pak Sabikis mau sharing, Pak Sabikis? Di open mic itu. Baik. Oke, baik, siap. Silakan Pak. Siap, terima kasih ya, Pak. Ya, yang saya rasakan plong dan karena saya mengingat kejadian yang saya alami, jadi saya ini ada kejadian lucu, Bu.
Kalau dibilang musibah itu ya musibah, dibilang enggak juga, tapi itu musibah. Tapi itu membuat saya tersenyum. Kenapa? Karena saya semalam itu saya ditipu orang, Bu. Dihipnotis, saya kena 1,5 juta, saya hilang. Tapi saya tersenyum. Kenapa? Mungkin ini Allah menegur saya dengan cara itu. Kalau nggak dengan cara itu mungkin bisa lebih besar lagi gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Sabikis. Nah ini nih Bapak Ibu, Pak Sabikis mencoba berpikir secara aset, mencoba berpikir secara positif dan memberikan resonansi positif ke dirinya. Walaupun sudah kehilangan 1,5 juta tadi Pak Sabikis ya, tapi Pak Sabikis bisa menyatakan bahwa kalau saya mungkin sekarang 1,5 juta hilang, mungkin kalau saya nggak diingatkan setelah ini, saya bisa kehilangan lebih besar dari itu. Jadi di balik segala hal yang kita lakukan pasti ada sisi positif yang kita dapatkan. Oke, kita beri aplaus buat Pak Sabikis yang sudah berela untuk menceritakan hal yang baik yang beliau rasakan pada sore hari ini ya. Oke Bapak Ibu, saya menemukan vibes positif nih pada sore hari ini. Meskipun saya tahu Bapak Ibu tuh lelah karena Bapak Ibu sudah seharian ini melaksanakan tugas Bapak Ibu sebagai seorang tenaga pendidik. Tapi mudah-mudahan sama yang seperti saya rasakan ketika saya lelah dan kembali ke komunitas ini, artinya di sini kan Bapak Ibu sebagai suatu komunitas yang mempunyai pandangan yang sama ya, artinya tujuan Bapak Ibu sama, kapalnya sama. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas dan kapal yang sama ini Bapak Ibu tersegarkan, karena berkumpul dengan orang-orang yang satu visi, satu tujuan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan sore hari ini izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Jadi pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita bersyukur karena pagi sore hari ini kita diberikan kesehatan, Bapak Ibu. Diberikan kesehatan untuk mengikuti sesi elaborasi pemahaman pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menemani Bapak Ibu belajar dalam modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini adalah modul 3.2 ini terdapat dalam modul 3, paket modul 3, pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu belajar modul ini, Bapak Ibu bisa mengelola sumber daya yang ada di sekitar Bapak Ibu dan memanfaatkannya sebagai suatu aset yang bisa kita gunakan untuk pengembangan pendidikan ataupun pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, kira-kira ini tuh sudah ada di modul berapa Bapak Ibu? Kita 3.2 itu modul berapa Bapak Ibu? 9 Ibu. 9 ya, oke. Gimana rasanya Bapak Ibu dengar ini modul yang ke-9? Apa rasanya ketika Bapak Ibu dengar ini modul yang ke-9 loh? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Senang, sedih. Senang, sedih? Senang, sedih, juga ada sedikit lega Bu. Sudah mencapai di modul 9 Bu. Sudah mencapai di modul 9 ya Bu Wahyuni ya? Ya. Tidak menyangka Ibu. Tidak menyangka ya, luar biasa. Dan selama ini Bapak Ibu mungkin sudah melewati berapa bulan ini Bapak Ibu untuk sampai di modul yang ke-9 ini? Sudah melaksanakan PGP yang ke bulan keberapa ini? 4 bulan Bu. Bulan keempat ya? Sudah 4 bulan Ibu. Ya, bulan keempat modul yang ke-9. Kalau ibarat orang hamil itu Bapak Ibu ada di posisi mau melahirkan. Karena sudah ke 36 minggu, 10 hari lagi Bapak Ibu sudah waktunya melahirkan. Nah, begitupun di sini kita ada di modul 9 di mana Bapak Ibu sudah mulai nih, sudah belajar berpondasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpondasikan nilai dan peran sebagai guru penggerak, berpondasikan sebagai bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan diferensiasi KSE dan coaching, dan sekarang waktunya Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan diri melalui program-program yang akan kita buat di modul pemimpin dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya kemarin itu bertanya kepada teman saya dari Lampung. Kebetulan saya ada teman dari Lampung, dulu teman saya waktu instruktur guru pembelajar.
Nah, saya nanya, kira-kira kalau saya mau ke Lampung, apa nih yang bisa saya sampaikan buat teman-teman di Lampung gitu ya? Kalau saya tinggal di daerah Sunda, saya bisa biasa untuk menyampaikan misalkan sampurasun gitu ya, dan mereka jawab rampes gitu. Nah, kalau di Lampung katanya saya harus mengatakan ini Bapak Ibu, tabik pun. Gitu. Lalu mungkin Bapak Ibu mau jawab apa nih? Ya, Bu. Ya, Bu. Tabik Pun. Ya, Pun. Oke, untuk Bapak Ibu dari grup 16 BGP Lampung dengan fasilitator Ibu Natsliah Yulianti, Ibu Novi Haryanti, dan Ibu Eka Novira. Ya, saya bersuka cita sekali pada sore hari ini karena saya bisa ketemu dengan saudara-saudara saya, Bapak Ibu guru hebat dari Lampung nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi sudah Bapak Ibu saya bawa senyum panjang sampai ke telinga. Sekarang saya mau kenalan. Kalau tadi saya sudah sampaikan tabik pun, saya sekarang waktunya berkenalan. Nama saya Etik Sukmawati, seperti Bapak Ibu lihat di LMS. Saya lahir di Jakarta, kemudian besar di Semarang, dan bekerja di Cianjur. Saya start ke Cianjur mulai tahun 2004. Saya adalah seorang guru matematika di SMK Pertanian. Ya, kalau Bapak Ibu di sini ada yang dari SMK, saya kebetulan background-nya guru matematika di SMK Pertanian. Saya bersyukur sekali karena saya ditaruh di SMK Bapak Ibu, di mana saya bisa melihat keterkaitan matematika di semua bidang pekerjaan di bidang pertanian. Jadi saya mencoba dulu ketika saya pertama kali ngajar kepada mereka, misalkan saya mau belajarin mereka tentang matriks, mereka itu udah, Bu ngapain sih belajar tentang kayak gini? Ini nggak kepake kok Bu. Ini nggak ngerti kok Bu gitu. Tapi sekarang dengan saya belajar untuk bagaimana membawa mereka ke pembelajaran yang berpihak kepada murid, saya bawa pembelajaran matriks itu ke lahan Bapak Ibu. Di lahan itu saya mencoba mereka, saya ajari bagaimana mengkontekstualkan matriks dalam misalkan mereka menanam, terus misalkan mereka dalam penjualan, begitu ya, dalam misalkan mereka ketika pasca panen seperti itu di pertanian, ataupun untuk murid-murid saya di peternakan, mencoba melihat bagaimana perkembangan ayam mulai dari kecil sampai dengan mereka bisa dipanen oleh perusahaan. Nah, dari sini saya melihat bahwa bagaimana ketika anak murid kita ajari sesuatu yang benar-benar kontekstual dalam diri mereka, mereka lebih bersemangat. Sehingga saya bangga sekali sebagai seorang guru matematika di SMK. Begitu Bapak Ibu ya, dan saya punya hobi berwirausaha. Hobi ini yang kemudian membawa saya untuk menjadi seorang aktivis sekolah pencetak wirausaha di SMK. Kalau yang dari SMK biasanya tahu program SPW dari direktorat. Ini sekolah kami pernah diundang ke kementerian untuk mempresentasikan bagaimana pengembangan wirausaha di sekolah. Dan kalau Bapak Ibu ada yang PPG di bidang SMK, kebetulan ada praktik baik di sana yang videonya dari sekolah kami digunakan oleh kementerian untuk bahan PPG di bidang kewirausahaan. Itu sedikit perkenalan dari saya. Jadi yang tadi saya sampaikan, saya bangga sebagai guru matematika di SMK. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Mudah-mudahan di lain waktu kita nggak hanya berkenalan atau bertemu secara online, tapi saya bisa berkunjung dan melihat atau bertemu dengan Bapak Ibu dengan praktek baik yang Bapak Ibu lakukan suatu hari nanti. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Pada sore hari ini, seperti biasa, komitmen belajar kita adalah pertama, saya mohon Bapak Ibu bisa nyalakan kamera. Jangan ghosting saya, ya. Jangan ghosting saya dong, ya Dek ya, gitu ya. Tolong semuanya bisa nyalakan kameranya, sehingga kita bisa saling berinteraksi. Saya bisa lihat wajah-wajah cantik Bapak Ibu, saya bisa ibu-ibu, saya bisa lihat wajah-wajah ganteng Bapak-bapak yang segar ya, karena sudah menyelesaikan tugasnya pada sore hari ini. Yang kedua, komitmen belajar kita seperti biasa, tolong matikan mic ketika ada yang lain berbicara, dan kalau memang ingin berbicara silahkan resen terlebih dahulu. Yang ketiga adalah hadir seutuhnya. Misalkan nih Bapak Ibu ya, ternyata
jaringan itu menjadi hambatan Bapak Ibu untuk mendengar suara atau mendengar informasi tentang modul 3.2 ini. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk menutup kamera, tapi Bapak Ibu tetap mindfulness, artinya Bapak Ibu tetap respon, karena kita akan berinteraksi sore hari ini, baik melalui chat maupun pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa sampaikan secara langsung. Yang keempat, kita hargai waktu bersama, artinya saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam waktu 1,5 jam bisa menyampaikan inti atau mengelaborasikan pemahaman Bapak Ibu tentang modul 3.2. Dan ini ada rekaman step, artinya berarti Bapak Ibu dimohon untuk tidak merekam sesi ini selain daripada admin di BBGP ya, Bapak Ibu. Kemudian tips saya adalah silahkan buat catatan Bapak Ibu. Ya, buat catatan hal-hal yang penting yang perlu Bapak Ibu konfirmasi. Dari catatan ini nanti Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikannya pada sesi bertanya jawab nanti. Klik raise hand di Zoom sangat ingin bertanya dan gangguan teknis adalah hal biasa dalam daring. Jadi nggak usah Bapak Ibu bingung ketika ada gangguan teknis. Silahkan komunikasikan, misalkan tiba-tiba hilang suaranya atau tidak terdengar suara, boleh out in lagi. Ya, ketika Bapak Ibu keluar, Bapak Ibu masuk lagi untuk bisa kembali normal kembali. Oke, Bapak Ibu, yang sepakat silahkan Bapak Ibu berikan reaksinya untuk saya tahu, oh ini sepakat nih. Oke, terima kasih. Nah, kok kira-kira cuma ada 50-an atau mana yang lain? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bereaksi pada sore hari ini. Itu artinya Bapak Ibu hadir seutuhnya, walaupun mungkin ada gangguan kamera dan sebagainya, tapi Bapak Ibu sudah hadir seutuhnya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf jika nanti saya terlalu cepat ngomong, Bapak Ibu. Terlalu cepat ngomong, Bapak Ibu bisa raise hand dan bilang, Bu, maaf itu terlalu cepat, gitu ya. Karena mungkin batu saya alkalin, Bapak Ibu. Jadi agak cepat berbicaranya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita mau mencoba nih membuka diri kita sore hari ini. Sore hari ini kita mau buka hati kita dengan mindfulness. Bapak Ibu tadi saya sampaikan, hari ini tuh Bapak Ibu sudah 4 bulan menjalani PGP. Dan saat ini Bapak Ibu juga sudah masuk modul yang ke-9. Kalau menurut orang hamil, ini 9 itu menuju 10 hari ke kelahiran. Pastinya Bapak Ibu tuh sudah mendapatkan banyak dukungan dan juga support ya dari orang-orang di sekitar kita ataupun dari diri kita pribadi. Nah, sore hari ini saya ingin Bapak Ibu bisa mengucapkan terima kasih kepada salah seorang yang sudah berperan penting dalam hidup Anda hingga menjadi pendidik yang berperan besar dalam menjalani program PGP ini. Ya, Anda bisa menyampaikan kepada orang tersebut apa saja yang Anda rasakan dan Anda syukuri. Ya, tapi melalui Padlet. Belum saya suruh nulis surat nih ke orang-orang yang berperan, baru melalui Padlet. Saya ingin lihat atau saya ingin tahu kira-kira bagaimana orang-orang yang berperan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa isikan Padletnya di kolom chat, saya share linknya Bapak Ibu. Oke, ya nggak apa-apa, izin off cam Ibu Lasmi, asalkan tetap mindfulness ya, tetap hadir seutuhnya. Enggak, silakan Bapak Ibu untuk bisa mengisi Padletnya. Katakan cinta, katakan sayang, katakan bahagia kepada orang-orang yang sudah mensupport Anda sampai hari ini. Begitupun diri Anda sendiri, kalau memang merasa bahwa, pertama yang mau saya ucapin terima kasih, diri saya. Sudah bertahan sampai hari ini, kata Yura, ya. Oke, silakan Bapak Ibu bisa diisi Padletnya untuk Ibu berterima kasih kepada diri Bapak Ibu ataupun orang-orang yang memang sampai hari ini sangat mendukung Bapak Ibu sampai Bapak Ibu bisa menyelesaikan 4 bulan PGP bersama dengan modul 3.2. Oke, silahkan saya share Padlet Bapak Ibu. Refleksi. Sambil diisi ya, Bapak Ibu ya. Silahkan. Saya share. Nah, ini udah kelihatan. Saya sengaja pilih warna biru biar adem Bapak Ibu.
adem bagaimana mengungkapkan kata singkat aja ya Bapak Ibu ya. Kalau kata panjang nanti di diary Bapak Ibu aja. Sore hari ini kata-kata singkat aja. Untuk seseorang yang sudah berperan penting dalam hidup Anda hingga menjadi pendidik seperti saat ini atau orang yang berperan besar dalam menjalani program PGP ini. Saya mau lihat nih, kira-kira siapa aja nih yang sudah berperan dalam kehidupan Bapak Ibu, khususnya dalam menjalani program PGP ini. Fitria, Ibu Fitria, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibunda tercinta. Oh, so sweet, luar biasa. Ibunda tercinta karena beliau adalah sosok guru pertama saya. Berkat ridho dan dukungannya lah sampai saat ini saya mengikuti program PGP Angkatan 11. Karena ibu saya adalah seorang guru, beliaulah role model dalam hidup saya. Salam buat mamahnya ya Bu ya. Luar biasa sudah menginspirasi putrinya sehingga bisa ada sampai hari ini. Oke, yang lainnya silahkan. Bisa diklik siapa saja yang sudah membantu Bapak Ibu dalam berperan dalam pendidikan guru penggerak sampai hari ini. Oke, silahkan. Bu Endang, terima kasih untuk keluarga saya, anak, suami yang memberikan dukungan dan support yang luar biasa untuk menjalani PGP. Oh, luar biasa. Keluarga ya pada ibu saya. Ya, oke. Terima kasih. Oh, Pak Dirto, simple tapi bermakna. Terima kasih istriku. Wah, luar biasa ya Pak Gito ya. Terus ini ada Bapak Loya Lemur, keluargaku. Terima kasih untukmu diriku. Wah, Ibu Rizky telah berjuang sejauh ini, tetap sehat, badan, pikiran, dan selalu semangat sampai akhir. Amin. Oke, Bapak Sabikis, badan, dan juga istrinya. Oke. Ibu Nur Alia. Pada suami, anak, dan ortu, teman sekalian buku. Ya, oke. Ya, luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Dari sini, ini sudah ada sekitar 9, terus bertambah. Terima kasih pada Ibu, suami, serta. Oke, Bapak Ibu, kalau saya perhatikan berarti di sini ada 3 bagian dari Bapak Ibu yang sudah 3 bagian ya, 3 faktor eksternal yang sudah membantu Bapak Ibu untuk sampai dengan hari ini. Yang pertama adalah orang tua, gitu ya Bapak Ibu ya. Orang tua Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya suka merinding kalau dibilang orang tua. Karena saya juga merasakannya betapa orang tua support saya untuk bisa sampai di titik ini. Orang tua yang kedua adalah keluarga kita, ada suaminya, ada istrinya, juga anak-anaknya yang sudah mensupport Bapak Ibu sampai hari ini. Kemudian yang ketiga adalah diri Bapak Ibu sendiri. Kalau saya perhatikan seperti itu, ada yang berterima kasih pertama ke orang tua, kedua ke keluarga, yang ketiga adalah ke diri sendiri. Dan luar biasa support mereka. Itulah aset best thinking yang bagaimana kita bisa bersyukur dengan orang-orang yang sudah mensupport kita hari ini, Bapak Ibu. Tadi pertama, bagaimana kita bisa berpikir bahagia terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Kedua, bagaimana kita bisa berpikir positif dengan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah support kita sampai hari ini. Itu adalah suatu anugerah, ya Bapak Ibu ya. Dan itu adalah aset best thinking. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu coba berefleksi nih. Setelah kita sama-sama kita sekarang berefleksi. Kira-kira saat ini Bapak Ibu itu ada di posisi mana ketika saya Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika saya share gambar seperti ini, terlihat jelas ya Bapak Ibu ya sampai ke bawah ya. Terlihat sampai ke bawah. Bapak Ibu coba refleksikan di mana Bapak Ibu berada saat ini dan mengapa Bapak Ibu memilih posisi tersebut. Bisa Bapak Ibu tulis di kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tuliskan
ada di mana Bapak Ibu sekarang saat ini dan mengapa Anda memilih posisi tersebut. Oke, ya. Apakah masih di posisi 5? Kalem, tenang, santai, tiduran di bawah, atau Bapak Ibu sudah ada di posisi 11 dan 12, ketemu sama rekan sejawat dan sudah saling berkolaborasi, atau justru sudah ada di posisi 20. 20 udah berdiri tegap di atas, bisa juga di posisi 19, udah mau di puncak tapi kecapean gitu ya, sehingga dia tiduran gitu di pohon, atau di posisi 21, kondisinya sudah duduk diam dan mengamati yang ada di bawah. Nah, mangga Ibu Bapak bisa tuliskan di kolom chat saat ini posisi Bapak Ibu sudah ada di mana. Ya, silakan Bu Nur Alia. Silakan Bu Rita. Silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Bapak Ibu kira-kira posisinya di mana sekarang dan mengapa Bapak Ibu memilih posisi tersebut. Silakan Bapak Ibu. Bisa dituliskan di kolom chat. Lihat gambarnya baik-baik ya, dan refleksikan. Sampai hari ini, sampai 4 bulan ini, Bapak Ibu ada di posisi mana, dan mengapa Bapak Ibu memilih posisi tersebut. Oke. Kok belum nongol-nongol ya ini chatnya ya? Oke. Pak Fira, maaf. Pak Fira ada di posisi 10. Yang lain, silahkan. 11 dan 12. 11 dan 12, Bu Palupi. Oh iya. Oke, sedang melakukan kolaborasi. Ya, 11 dan 12. Oke. Ya. Posisi 6. Oh, iya. Ya, oke. Nah, saya pengen dengar nih, Ibu Anita, kenapa Ibu ada di posisi 6? Dan apa sih yang sedang Ibu perjuangkan hari ini? Boleh dengar Bu Anita? Siapa tahu kita bisa sharing. Silakan Bu Anita. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Perkenalkan, perkenalkan saya Anita Hastariningsih, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Kampung Baru. Ya. Saya memilih di posisi 6 karena memang saya masih di fase itu berjuang di CGP sedang berjuang. Sekarang masih CGP dan mudah-mudahan nanti jadi GP. Kemudian di sisi lainnya untuk PPG juga sedang berjuang. Dan menurut saya di sekolah juga kita semua berjuang. Agar anak-anak yang kita didik mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Anista. Ibu ada di posisi 6. Ibu sedang mencari rekan untuk bersama-sama berjuang. Seperti itu. Apakah belum menemukan rekan untuk berkolaborasi? Apakah Bapak Ibu masih ada sendiri? Iya, Ibu. Sekarang masih sendiri. Oh iya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu segera bisa ada di posisi 11, 12, atau 16 dan 18 ya. Posisi di mana Bapak Ibu sudah mulai berkolaborasi. Semangat terus Bu Anita ya. Iya Ibu, terima kasih. Semangat berjuang sampai akhir. Oke. Nah, sekarang saya itu ada yang di posisi 6, berarti ada di posisi lagi di bawah nih. Tapi kita coba ingin lihat Ibu Eriska. Ini Bu Eriska ini ada di posisi 19. Apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu merasa sekarang itu saya ada di atas Bu, ada di 19, tapi saya terkulai. Silakan Bu Arista. Baik, terima kasih untuk Ibu. Izin menjawab, saat ini saya memilih posisi di 19 karena memang yang saya lihat saat ini untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin masuk ke PGP namun mereka belum memiliki kesempatan. Nah, dan salah satunya mungkin saya adalah seorang yang beruntung yang sudah masuk di dalam CGP ini. Mudah-mudahan nanti bisa jadi GP. Namun pada akhir tahun ini saya benar-benar sedang diterpa tugas-tugas yang sangat-sangat banyak dari PGP hingga saat ini PPG. Tadi baru selesai pembuatan video UKIN, benar-benar sangat membuat merasa sedikit kelelahan sih Bu.
Iya, oke. Itu saja. Oke, Tapi terima tetap kasih. semangat sih, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Eriska yang sudah sudah berpikir aset juga. Jadi walaupun posisinya lemas terkulai, tapi dia berpikirnya bahwa saya sudah lebih baik daripada teman-teman saya sudah bisa masuk CGP dan bisa PPG ya Bu, itu rezeki kan ya Bu ya? Iya. Ya, rezeki. Jadi meskipun terkulai lemas, tapi sudah ada di posisi 19. Oke, saya beri aplaus untuk semua Bapak Ibu yang sudah menjawab. Kalau saya lihat di sini rata-rata ada yang sudah di 16-18 atau yang di 11-12. Jadi bagaimana mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa mencapai penyelesaian di PGPE dan mudah-mudahan di bulan keempat di modul 3.3 nanti Bapak Ibu sudah ada di posisi 20 atau 21. Seperti itu ya, itu doa saya dan mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa semangat. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi pada sore hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar tentang modul titik 2 dengan cakupan khususnya adalah di sini diharapkan Bapak Ibu bisa menganalisis. Tadi udah saya pancing-pancing dari awal, menganalisis aset dan kekuatan dalam diri Bapak Ibu tadi kan ya. Tapi di sini Bapak Ibu diharapkan dapat menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Ya, jadi bisa menganalisis pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Tuh. Yang kedua, diharapkan Bapak Ibu bisa merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolahnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu kalau 1-2 itu lebih ke strategi, yang ketiga ini karakter. Diharapkan dengan Bapak Ibu mempelajari modul 3.2, Bapak Ibu bisa menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya Bapak Ibu. Nah ya, jadi aktif, terbuka, kritis, dan kreatif kita mau mulai dari sesi ini. Dengan cara apa? Tadi kita dalam bertanya jawab dan bereaksi dalam setiap aktivitas yang kita lakukan pada sore hari ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, agenda kita pada sore hari ini, perkenalan dan pembukaan 10 menit, lalu penyegaran materi sekitar 40 menit, nanti ada sesi tanya jawab dan penguatan sekitar 30 menit, dan ada refleksi 10 menit. Oke, Bapak Ibu, tarik nafas dulu. Kita mau mulai penyegaran materi pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya buka sedikit-sedikit. Nah, ini ya. Saya buka sedikit. Sebentar, maaf. Nah, ya. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu. Dan silahkan menjawab dengan menggunakan maksimal 3 kata. Ya, Bapak Ibu ketikkan terlebih dahulu jawaban Bapak Ibu, jangan langsung di-enter. Tapi kita mau enter sama-sama. Ya, jadi biar nggak saling nyontek maksudnya. Ketikkan terlebih dahulu, tunggu sampai diinstruksikan untuk mengklik enter, kita klik enter sama-sama. Nanti saya bilang 1, 2, 3, enter. Gitu ya. Oke, sudah paham semuanya? Paham ya? Paham, oke. Saya buka pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jawab, bagaimanakah kondisi pendidikan di daerah Ibu Bapak saat ini? Ketik tapi jangan enter. Ketik tapi tahan. Jangan sampai enter. Ya, silahkan tahan, jangan sampai enter. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, Bu Sinta, asalkan tetap hadir seutuhnya ya. Nggak apa-apa off cam, asalkan tetap hadir seutuhnya dan mengikuti setiap aktivitas yang ada pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana kondisi pendidikan di daerah Bapak Ibu saat ini? Tuliskan dengan 3 kata. Tahan. Ibu Lisya, KKND, apa ini? Tapi tahan dulu. Nah, nanti saya hitung. 1, 2, 3 baru kita klik sama-sama ya. Ya, 3 kata dari jawaban ini. Oke? 1, 2, 3. Silahkan Bapak Ibu.
Hmm, hmm, hmm. Oke, 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 oke. Luar biasa ini. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Banyak Bapak Ibu yang sudah. Oke, oke. Ya, oke. Sambil menunggu yang lainnya, kita coba untuk bisa mengidentifikasi mana jawaban dari Bapak Ibu yang beresonansi negatif dan mana jawaban Bapak Ibu yang beresonansi positif. Ya, kita mau sama-sama identifikasi dari jawaban Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama mana yang beresonansi positif. Ngerti ya? Beresonansi ya, artinya berefek lah, berefek positif atau berpikir positif atau berpandangan positif, sama yang mana yang berefek negatif, berpikir negatif, berpandangan negatif. Ya. Oke, kita mau lihat sama-sama nih Bapak Ibu supaya kita bisa mengidentifikasi sama-sama. Di sini ada ini 3 kata ya. Ini mengalami banyak peningkatan. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Beresonansi positif atau negatif? Positif. Mengalami banyak positif. Oke. Positif Bu. Oke. Positif, Bu. Sudah lumayan baik. Bagaimana Bapak Ibu? Positif. Positif. Sudah lumayan baik. Oke. Baik. Gimana? Positif. Positif. Oke. Bagus. Namun manajemen perlu ditingkatkan. Bagaimana ini? Bagus namun manajemen perlu ditingkatkan. Sudah dalam proses baik. Sudah dalam proses. Iya, tapi Manajemen harus perlu ada ditingkatkan. perbaikan. Berarti kira-kira positif atau negatif resonansinya? Positif. Positif negatif. Positif negatif. Tarik menarik. Siapa yang setuju positif? Gak ada. Siapa yang setuju negatif? Yang setuju negatif? Negatif. Negatif ya. Kenapa? Yang negatif tadi yang menyampaikan negatif, boleh nge-share ke saya? Boleh sampaikan pendapatnya. Kenapa? Ini kita nggak lihat nama ya, tapi melihat kata-katanya. Lebih ke melihat kata-katanya. Itu mengapa ini dibilang ini resonansi negatif? Mangga silakan. Boleh menyampaikan? Yang tadi tanda gini. Ada kalimat tapi. Namun mungkin, bukan tapi. Namun ya. Namun ya, Bapak Ibu ya. Iya Bu, namun Bu. Namun, ya, oke. Good Bu, ya, kita sepakat ya. Ini adalah bagusnya iya positif. Ini namunnya negatif. Jadi dia tetap beresonansi negatif karena masih ada namunnya. Jadi nggak ikhlas bagusnya. Bukan saya menilai ya. Ini kita mencoba menerjemahkan. Mengidentifikasi. Kita lanjutkan. Lalu, baik, bagaimana? Positif, negatif? Positif. Positif. Masih butuh pembaharuan. Beresonansi positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke, terus. Sudah lumayan baik. Sudah lumayan baik. Bagaimana? Positif. Positif. Setuju semua positif, sudah lumayan baik. Lumayan? Iya, positif. Positif. Lumayan bagaimana? Lumayan tuh kata ininya apa? Frasenya yang sepadan. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup berarti dia beresonansi positif atau negatif? Negatif Ibu. Positif, Bu. Ya. Positif. Masih negatif karena berarti ada hal lain, ada hal yang tidak baik yang dia masih lihat seperti itu ya. Karena ada hal yang tidak baik yang dia karena masih lumayan. Jadi belum 100% nih, belum 100% berpikir yang positif. Kalau masih butuh pembaharuan, positif atau negatif?
Negatif itu, Bu. Negatif. Negatif. Oke, nah sekarang sepertinya Bapak Ibu sudah punya gambaran bagaimana pandangan yang positif, bagaimana pandangan yang negatif. Bisa di-share ke saya pemahamannya tentang mengidentifikasi mana kalimat yang bernegatif, mana kalimat yang berpositif. Resonansinya. Ada yang bisa sharing sama kita? Kalau menurut saya kalimat yang positif itu kalimat yang baik-baik, Ibu. Kalau yang negatif itu kalimat yang maksud bukan berarti bukan dalam arti bukan kalimat yang tidak baik ya, Bu, tapi yang masih kurang begitu. Ya, oke. Tapi masih kurang. Mungkin masih memandang ada kekurangan. Masih memandang kekurangannya apa. Gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Novita. Bu Fili silahkan Bu Fili. Ya, izin ya Bu. Ya. Menurut cara pandang saya, resonansi yang negatif itu adalah seseorang yang masih fokus dengan kekurangannya. Yang positif ialah dia tidak fokus sama kekurangan. Kalaupun ada kekurangan, dia memiliki alternatif sehingga dia fokus pada kelebihan atau aset-aset yang ada gitu, Bu. Seperti itu Bu, penjelasan dari saya. Terima kasih. Good. Terima kasih. Jadi masih fokus dengan kekurangan. Mungkin dia sudah melihat bagusnya. Tadi lumayan bagus, cukup bagus gitu. Tapi masih memikirkan ada kekurangan di dalamnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Bu Santi tadi nggak jadi resen Bu Santi. Apa mau ngomong juga Bu Santi menyampaikan intinya pendapatnya silahkan. Boleh Ibu. Ya. Assalamualaikum. Izin ya Ibu. Kalau menurut saya kalimat positif itu adalah kalimat yang menyatakan suatu hal yang benar-benar terjadi atau memang sudah ada. Sementara kalau kalimat negatif itu kalimat yang menyatakan bahwa suatu hal itu belum terjadi dan belum ada, itu Bu. Oke, kalau yang sudah terjadi sudah ada itu tapi pedomannya apakah dari kelebihan atau justru dari kekurangan? Kan kalau kelebihan sudah ada dari kelebihan dari kelebihan atau kekuatan ya Bu ya. Sudah ada berupa kekuatan ya Bu. Ya, betul. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalimat positif itu yang sudah ada dan berupa kekuatan kita, melihat kekuatan kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari ketiganya ini kita sepakat bahwa kalimat yang beresonansi positif adalah kalimat yang melihat daripada kelebihan atau potensi yang ada di sekitar untuk bisa mewujudkan sesuatu atau memandang sesuatu sebagai adanya perubahan. Oke, sekarang kita coba untuk berefleksi Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan kembali, tapi nggak usah ditulis, cuman saya ingin Bapak Ibu bisa menyampaikan. Bolehlah satu orang terlebih dahulu untuk menyampaikannya. Pertanyaan saya adalah Bapak Ibu, di sini, nah, mari kita bersama-sama berefleksi. Oh, bisa di ruang komentar juga. Mengapa penting kita menggunakan pendekatan berpikir aset? Dan apa kekuatan-kekuatan yang sudah Bapak Ibu munculkan selama ini berkaitan dengan peran kita sebagai guru? Nah, modul 1.2 ya, berkaitan dengan peran kita sebagai guru. Apa kekuatan-kekuatan yang sudah Bapak Ibu munculkan? Bisa Bapak Ibu salah satu sharing kepada kita, mengapa kita penting menggunakan pendekatan berbasis aset dan apa sih kekuatan yang Bapak Ibu sudah munculkan selama ini berkaitan dengan peran kita sebagai guru? Mungkin bisa raise hand. Oke, Bu Santi lagi. Bu Santi gimana nih kira-kira? Apa kekuatan yang mengapa penting? Silahkan Bu Santi. Saya izin jawab yang pertama ya Bu. Ini temenan Bu, temenan. Baik. Pertanyaan pertama, lanjut pertanyaan kedua. Silakan Bu. Baik. Mengapa kita penting menggunakan pemikiran aset? Dikarenakan karena pemikiran aset itu adalah sebuah pendekatan ya Ibu yang mengajak kita atau menuntun kita untuk fokus pada kekuatan yang kita miliki. Contohnya misalnya kalau di sekolah sumber daya kita yang ada di sekolah dan potensi-potensi yang ada pada diri kita sendiri. Ya itu. Terus yang kedua itu menurut saya pemikiran aset penting itu meningkatkan kita untuk
memberikan motivasi dan optimisme pada diri kita sendiri bahwa kita mempunyai aset yang memang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan. Oke, good. Terima kasih, Bu. Terus kekuatan apa yang Ibu pernah munculkan selama ini berkaitan dengan peran Ibu sebagai seorang guru? Kekuatan contohnya kalau menurut saya bisa menguasai, saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas gitu, menguasai situasi kelas, anak-anak itu bisa saya giring untuk lebih tertib dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya mempunyai kekuatan untuk memberikan atau mentransfer ilmu kepada anak-anak saya, itu Bu. Oke, terima kasih Bu Santi. Saya beri aplaus untuk Bu Santi yang sudah memahami kenapa sih penting berpikir berbasis aset, ya, karena untuk mengoptimalkan apa yang ada dalam diri kita dan lingkungan kita untuk mewujudkan tadi peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Dan Bapak dan Bu Santi sudah memahami, Bu, saya itu punya potensi atau peran itu sebagai pemimpin pembelajaran, buktinya dengan di kelas. Oke, good, Bu Santi, satu lagi ya, satu lagi. Ini di sini yang sudah berresen adalah Ibu Damayanti. Silakan Ibu Damayanti. Nanti saya kasih izin Ibu. Berikutnya lagi ya, silakan Ibu Damayanti. Iya. Mohon izin, saya ingin memaparkan betapa pentingnya menggunakan pemikiran yang berbasis aset. Karena pemikiran berbasis aset ini itu adalah upaya atau cara-cara untuk mencari atau menggali hal-hal positif yang ada pada lingkungan kita. Terkhusus pada sekolah kita, itu juga berlaku bagi diri kita sendiri juga, supaya dalam menyikapi segala bentuk atau hal yang terjadi di kehidupan atau di pekerjaan, di lingkungan sekolah, termasuk salah satunya, kita bisa berpikir positif dan memiliki motivasi yang kuat, sehingganya apabila kita menemui tantangan atau kesulitan, kita sanggup bertahan dan menemukan hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Jadi oleh sebab itu, kalau tadi sudut pandang rekan-rekan bahwa kata lumayan itu bisa beresonansi sebagai negatif, menurut saya lumayan itu resonansinya positif gitu, karena itulah maknanya kita berpikir berbasis aset, seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oh iya, oke. Tadi lumayan ya. Lumayan itu menurut Ibu Damayanti itu bernilai beresonansi positif. Karena Ibu lebih memikirkan bagaimana tantangannya ya. Betul. Tapi tantangan itu lumayan itu artinya memacu diri atau itu masih melihat masih kurang? Harus ada perbaikan lagi, dan yang membuat kita berpikir untuk bisa lebih positif yaitu tadi untuk bisa sukses, yaitu lagi menggali lagi potensi-potensi yang ada. Makanya dibutuhkan pemikiran berbasis aset seperti itu. Ya, oke. Jadi di sini Ibu melihat kekurangan itu sebagai tantangan, dan lumayan itu maksudnya lebih dari kekurangan atau bagaimana? Lumayan di situ memang ada hal yang belum cukup, artinya belum memenuhi target itu istilahnya. Oke, belum cukup berarti masih ada kekurangan di dalamnya ya? Iya, tetapi hal itu tidak menjadikan suatu batu penghalang untuk kita berhenti di tempat atau tidak lanjut jalan. Justru kita harus bisa mengupayakan bagaimana bisa berhasil sampai ke titik poin yang dituju, seperti itu. Oke. Jadi ini berpikirnya cara pandang Ibu bahwa lumayan di sini it's okay. Jadi lumayan mungkin dengan nada atau dengan situasi yang berbeda, tapi tetap harus tadi Bu, jangan sampai itu berbasis kekurangan, tapi justru berbasis tantangan ke depan apa gitu. Kalau masih melihat ini ada kurangnya di sini, makanya saya bilang lumayan itu masih berbasis kekurangan resonansinya. Tapi ketika Ibu bilang ini adalah suatu tantangan gitu ya, bagaimana menghadapi tantangan itu, dan maksudnya lumayan di sini mungkin lumayan menanjak untuk kita ke sana. Nah, itu cara berpikir, dan ini bisa berbeda pandangan dari beberapa sudut pandang. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita berusaha untuk menghindari kata itu dan mencoba untuk mengganti dengan frasa yang lebih, misalkan saya akan bersemangat.
atau tetap semangat untuk bisa mencapai tujuan, itu bisa lebih baik. Oke, it's okay Bu Damayanti ya, nggak masalah. Yang penting bagaimana kita mencoba berpikir bahwa setiap kekurangan itu adalah tantangan dalam kita menghadapi atau mewujudkan suatu cita-cita kita atau visi kita. Oke, good. Terima kasih Bu Damayanti. Saya Ibu ke-mute. Bu, ke-mute, Bu. klik. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya terlalu semangat saya. Ini mau saya klik malah jadi ngeklik mute-nya. Oke, jadi dari sini Bapak Ibu, saya sudah mulai bisa mengidentifikasi bahwa Bapak Ibu sudah memahami bagaimana pentingnya pendekatan berpikir berbasis ases dan kekuatan-kekuatan apa saja yang Bapak Ibu sudah munculkan. Oh, ini yang kedua ini Ibu Damayanti belum ya, kekuatan apa yang sudah Ibu munculkan berkaitan dengan perang, tapi beliau sudah menyampaikan bahwa dia ada tantangan dan dia ingin mengembangkan potensi yang ada. Oke, kita lanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah perbedaan. Ketika kita memandang suatu kekurangan atau berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, dan ketika kita berbasis pada aset atau kekuatan. Cara berpikir, ya, cara berpikir. Ketika kita berbasis pada kekurangan, tadi saya bilang kalau berbasis pada kekurangan tuh menganggap segala sesuatu itu masalah, ya, hambatan. Tapi ketika kita berbasis pada aset, menganggap masalah itu adalah bukan masalah, tapi tantangan. Dan kita punya kekuatan apa untuk mengatasi tantangan tersebut? Misalkan nih, fokus pada masalah. Ya, kalau kita berbasis pada kekurangan, fokus kita pada masalah. Sekolah kami cuma punya 5 komputer, Bu. Gimana anak mau diajarin email, Bu? Gimana anak mau ANBK, Bu? Gitu. Tapi fokus pada aset dan kekuatan, ketika kita berpikir bahwa 5 komputer ini, dengan 5 komputer ini, apa yang bisa saya lakukan supaya semua anak bisa mengikuti ANBK dengan baik? Ya, mungkin dengan 5 komputer ini kita bergantian seperti itu, atau kita mencoba mengkomunikasikan dengan pihak orang tua seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, apakah kita fokus dengan masalah kita cuma ada 5 komputer, atau kita bisa fokus 5 komputer ini, dengan 5 komputer ini kita punya aset apa? Oh, bisa pinjam ke laptop guru-guru, bisa pinjam ke SD sebelah, seperti itu ya, atau bisa pinjam ke orang tua yang memiliki laptop. Itu kita fokus pada aset dan kekuatan, sehingga kita mulai mengorganisir, mengidentifikasi apa kekuatan yang kita punya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, begitu juga ketika kita berbasis kekurangan, kita akan berkutat pada masalah utama, tidak akan maju Bapak Ibu. Tapi ketika kita berbasis aset, kita membayangkan masa depan. Ya, tadi ada Bapak Ibu yang menyampaikan bahwa saat ini saya ada di posisi CGP dan PPG. Kalau dia berkutat di masalah utama, dia akan capek sendiri. Tapi ibu tersebut membayangkan bahwa ketika saya sudah bisa menyelesaikan PPG dan CGP, ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Saya lebih istilahnya memiliki kompetensi sebagai seorang guru, dan kalau kita lolos PPG mungkin kesejahteraan kita bertambah. Nah, kita sudah bayangkan di masa depan. Ya. Lalu jika berbasis pada kekurangan, kita akan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan saja. Nah, tapi kalau kita berbasis aset, kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Ya, seperti waktu itu saya bisa sharing, sekolah kami di SMK itu ada teaching factory, dan sekolah kami itu terpilih untuk mengembangkan teaching factory. Ya, ketika kami mendapatkan posisi untuk mengembangkan teaching factory, mungkin di satu sisi banyak bayar harga yang harus kita lakukan, ya, karena kita harus membangun kandang ternak kolososnya, membangun sesuatu yang kita akan sumber daya alam kita atau guru-guru kita, sumber daya manusia kita atau guru-guru kita itu akan lebih banyak waktu bekerja seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika saya tidak membayangkan, oke, repot. Tapi apa yang saya bayangkan, sekolah kami akan menjadi pionir buat teaching factory di bidang peternakan di Pulau Jawa.
khususnya ataupun di Indonesia pada umumnya. Dengan begitu apa? Kita tentunya akan lebih mudah untuk dikenal, sehingga industri akan lebih percaya kepada kita. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya mengidentifikasi berpikir pada kekurangan, pasti akan saya identifikasi adalah, aduh luar biasa ini sumber daya manusia yang saya harus siapkan, sumber daya fasilitas yang harus saya siapkan, banyak yang harus waktu yang dikorbankan. Tapi ketika saya berpikir kesempatan ini tidak datang 2 kali, di mana kita akan menjadi pionir buat SMK Pertanian, maka saya akan mencoba dengan mengidentifikasi kekuatan yang kita punya. Itu ya Bapak Ibu, contoh. Nah, berikutnya adalah kalau kita berbasis pada kekurangan, kita akan fokus mencari bantuan Bapak Ibu. Ya, misalkan kita mau mengadakan perpisahan. Ketika kita berbasis pada kekurangan adalah kita nggak punya apa-apa, uang nggak punya, ini nggak ada, gitu, tidak ada yang mendukung, maka kita cari sponsor. Tapi berbeda ketika dengan adanya perpisahan, misalkan kita memaksimalkan kompetensi atau sumber daya yang ada. Kira-kira kita punya anak-anak yang mempunyai nilai seni mana aja? Terus kira-kira anak-anak yang bisa memamerkan produknya siapa aja? Kira-kira orang tua yang mendukung siapa aja untuk bisa mengadakan perpisahan di sekolah tanpa harus mengeluarkan atau membutuhkan bantuan ada sponsor lain. Jadi berpikir apa kekuatan yang saya punya. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah kalau kita berbasis pada masalah. Tapi kalau berbasis pada aset adalah kita identifikasi aset yang ada dan merancang rencana berdasarkan kekuatan yang ada itu. Nah, kalau yang berpikir berbasis pada kekurangan atau hambatan, kita mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek contohnya. Jadi ngatur aja kelompok yang melaksanakan proyek. Tapi kalau kita berbasis kekuatan, kita melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ya, jadi melakukan, do it gitu ya. Do it, jangan cuma mencari duit, tapi melakukan duitnya. Apa yang sudah kita identifikasi, kita susun, kita rancang, kita laksanakan dari kita terlebih dahulu. Itu pemikiran yang berbasis aset. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini yang seringkali ada dalam diri kita. Ya, seringkali kita itu melihat sesuatu, ini biasanya kita melihat rekan kita atau diri kita gitu Bapak Ibu ya. Kalau orang yang berbasis pada kekurangan masalah atau hambatan itu kan tadi saya bilang, dia akan lebih berpikir negatif. Contohnya berpikir bahwa orang keras kepala, tidak bisa diajak bekerja sama, seperti itu. Dia kekeh dengan pemikirannya. Padahal kalau kita pikir bahwa keras kepala itu sama dengan teguh, pendiriannya kuat, ya, lalu gigih. Nah, dari sini kita memandang orang ini punya potensi. Kira-kira orang dengan adanya dia yang keras kepala, yang kita pandang sebagai seseorang yang teguh pendirian yang gigih ini, kita mau jadikan dia itu sebagai sumber daya manusia untuk di mana? Gitu ya. Nah, terus kalau ada yang kita berpikiran cerewet, tuh, itu kekurangan atau masalahnya, ini cerewet. Padahal sebenarnya kalau kita bisa berpikir positif, cerewet itu justru orang yang suka berkomunikasi dan pandai mengeluarkan isi pikiran. Ya nggak Bapak Ibu? Coba lihat bapak-bapak yang istrinya agak-agak cerewet gitu ya. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang suka berkomunikasi Bapak Ibu. Coba bapak-bapak itu diem aja, dikasih diem tuh istri-istrinya. Barang sehari aja, apa yang terjadi? Rame kan ya? Ya, jadi jangan anggap cerewet itu sebagai suatu kekurangan, tapi justru itu suatu kelebihan karena suka berkomunikasi dan pandai mengeluarkan isi pikiran. Efeknya apa kalau ibu-ibu yang cerewet? Anaknya pinter-pinter, bapak-bapak, pinter ngobrol. Coba ibunya pendiam aja, nanti anaknya nggak bisa ngomong karena nggak ada yang diajak berkomunikasi, ya kan? Nah, lalu mungkin ada arogan, Bapak Ibu. Kita berpikir orang tersebut arogan, kita punya rekan atau diri kita sendiri arogan. Sebenarnya orang arogan adalah orang yang berani mengungkapkan pandangannya. Nah, jadi kita melihat sisi negatif ini dari sisi positif dan apa yang bisa kita gunakan atau kita kembangkan dengan adanya
sisi positif ini. Orang penakut tuh kayaknya penakut, padahal sebenarnya dia itu orang-orang yang berhati-hati. Pemikirannya lebih panjang Bapak Ibu, ya nggak? Kalau orang penakut kan gitu ya, dia lebih step by step-nya itu udah dipikirin ke sana. Ya, udah dipikirin sampai ke sana. Kalau ini jadinya apa? Ini jadi atau mereka lebih waspada Bapak Ibu. Itu sisi positifnya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan dengan orang yang seperti ini? Nah, apa yang bisa kita manfaatkan istilahnya ya, untuk kita maksimalkan, kembangkan dengan orang yang seperti ini. Atau orang yang kaku prosedural. Ya. Kaku, suka dengan keteraturan suka dengan keteraturan dan yang dapat diprediksi. Kita perlu loh orang kaku. Bendahara kalau nggak kaku, kacau semuanya. Ya nggak Bapak Ibu? Ya, bendahara harus kaku. Kaku terhadap hal-hal yang memang sesuai dengan keteraturan dan prosedural seperti itu. Ini bagian dari pemikiran berbasis kekurangan. Jadi sekarang, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, hilangkan pandangan bahwa keras kepala dia, cerewet, arogan, penakut gitu ya. Tapi kita mulai ganti bahwa orang tersebut sebenarnya dia adalah suka berkomunikasi, dia cerewet itu, atau pandai mengungkapkan pandangannya, berhati-hati dan suka keteraturan. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah ini, kenapa kita harus berpikir positif Bapak Ibu? Seperti ini. Karena kalau kita berpikir negatif, kita nggak akan bahagia Bapak Ibu. Ya nggak? Tapi dengan kita mencoba berpikir positif, kalau cerewet itu suka berkomunikasi, kita lebih bisa menerima keadaan. Dan kita efeknya akan lebih berbahagia dengan keadaan itu. Enjoy gitu, ya. Jadi nikmati aja yang cerewet itu, karena justru yang cerewet itu yang bisa mengeluarkan isi pikirannya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita ada di misalkan kata-kata ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Selama ini mungkin dari kita masih merasa bahwa kita berpikir mana bisa kita melakukan eksperimen sains di sekolah, kan kami nggak punya lab. Itu pemikiran yang berbasis hambatan. Tapi kalau kita berpikir secara kekuatan atau aset, maka kita akan punya pikiran, mari kita cari tahu alat dan bahan apa yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan eksperimen ini di lingkungan sekitar kita. Ya, di lingkungan sekitar. Eksperimen sains loh, nggak harus dengan teknologi atau lab. Tapi lingkungan sekitar itu sebenarnya menyediakan. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Bagaimana kita memanfaatkan manusia, alam, sosial untuk mendukung kita dalam melakukan ini. Lalu misalkan, ini yang sering ada nih di kita nih ya, murid ini memang benci banget dengan sekolah dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya. Wah, seakan-akan udah dunia kalau anak nggak mau sekolah, tidak ingin dengar, tidur di sekolah dan sebagainya, seakan-akan sudah, kita pengennya dia keluar aja, nggak usah di kelas. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu coba untuk berpikir aset dengan bagaimana sih, apa sih yang bikin dia nggak suka ke sekolah? Coba saya dalami lebih lanjut, supaya saya bisa lebih akrab dan nyambung sama murid saya. Dan yang ketiga, jika ada yang berpikir bahwa, oke Bu, saya tidak bisa sebaik dan sekeren guru itu ngajarnya. Dia emang kreatif banget. Kadang kita gitu ya, ini saya emang nggak bisa Bu, kayak gitu Bu. Tapi kalau kita berpikir aset atau kekuatan, justru kita melihat itu sebagai rekan kita untuk kita belajar, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita observasi aja, Bapak Ibu di sini mungkin banyak yang sudah diminta untuk observasi kelas. Apa sih yang kita dapatkan kalau observasi? Justru kita dapat ilmu, Bapak Ibu, dari guru yang kita observasi. Dia pakai teknik apa? Wah, bisa kita contek, ya kan gitu kan? Jadi kita belajar daripada rekan-rekan kita yang emang dia kreatif gitu. Sehingga kita bisa implementasi. Kan lebih enak ngobrol sama teman kita, nanya ke teman kita daripada kita harus bayar untuk pelatihan kan ya, kalau memang teman kita bisa. Itu dari sisi positifnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke nih Bapak Ibu. Oke. Masih ada yang ingat apa itu appreciative inquiry? Bisa ditunjuk tangannya, present. Apa itu appreciative inquiry dan apa hubungannya dengan gambar ini? Boleh resen? Silahkan, yang hadir seutuhnya, jangan ghosting saya ya. Ayo silakan Bapak Ibu, boleh menyampaikan kepada saya dan rekan-rekan, apa pemahaman Bapak Ibu? Masih ingat kan?
jangan yang udah lalu terus nggak lupa nih. Tapi apa itu appreciative inquiry dan apa hubungannya dengan gambar ini kalau Bapak Ibu ingin sampaikan? Silakan. Banyak, ini ada 71 loh. Kalau dikurangi 3 ada sekitar 68-an. Oke, Ibu Fitriah. Terima kasih Bu Fitriah. Silakan Bu Fitriah. Masih di mute, Bu? Oke. Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Silakan. Berbicara tentang inquiry apresiatif, ini sebenarnya adalah sebuah pendekatan itu di mana di sini adalah bagaimana memanajemen suatu perubahan yang kita fokusnya adalah pada semua nilai-nilai positif, baik itu ada di individu maupun sebuah komunitas. Seperti itu untuk supaya melihat perubahan dalam tingkat keberlanjutan selanjutnya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi tadi Ibu bisa diulangi sebentar, ini tadi kayak serak-serak. Iya, suaranya emang habis. Gimana, Bu? Jadi, terdengar, Bu? Iya, terdengar. Ya, inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan yang dimana adalah manajemen dalam sebuah perubahan yang berfokus pada pencarian atau penggalian nilai-nilai dari positif dari suatu individu ataupun komunitas untuk melanjutkan untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Oke, terima kasih ya. Jadi berpikir positif dalam suatu komunitas untuk menentukan sesuatu yang lebih baik gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitriah, itu secara inquiry apresiatif. Mungkin Pak Sabikis ingin menghubungkan inquiry apresiatif ini dengan gambar yang ada di depan. Silakan Pak Sabikis. Baik, terima kasih Ibu. Kalau saya memahami apresiatif inquiry adalah menemukan sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat dikembangkan dalam jiwa kepemimpinan. Kalau dalam apa Pak? Kepemimpinan. Ataupun bisa juga mengubah organisasi ya, organisasi dijalankan ke dalam suatu organisasi. Jadi mungkin bahasa yang enak sekarang itu influencer juga lah. Jadi influencer bisa menemukan sesuatu yang besar yang setelah itu diapresiasikan dalam suatu lembaga atau organisasi. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Sabikis. Nah, kalau dihubungkan Bapak, apa melihat ini dengan hubungan pemikiran Bapak tentang apresiasi inquiry ini dengan gambar yang disajikan, Pak? Melihat sesuatu yang sederhana, tapi ketika kita gali, kita kumpulkan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau saya melihat gambar itu, artinya kita gali, gitu kan, kita kumpulkan apa yang informasi yang kita dapat, yang baik-baik kita kumpulkan, nah itu menjadi satu kekuatan yang bisa kita merubah, bisa kita jalankan dalam satu organisasi. Menurut saya seperti itu sih ini. Oh ya, jadi ini menggali ya Pak? Iya. Menggali untuk menemukan suatu kekuatan gitu Pak? Iya, menggali sesuatu yang ada, potensi yang ada, yang baik-baik kita kumpulkan sehingga menjadi tumpukan tanah kan Bu, jadi satu kekuatan kalau saya gitu. Oh iya, oke. Terima kasih. Kalau dari Ibu Damayanti, terima kasih Pak Sabikis ya. Ibu Damayanti bagaimana melihatnya? Baik Ibu, saya sangat setuju dengan pendapat dua rekan saya sebelumnya. Namun saya ingin fokus pada satu kata tambahan, yaitu upaya kolaboratif. Kalau lihat gambar ya Bu, itu di situ we itu kita. Nah, jadi bukan saya, tetapi kita. Nah, maka inquiry apresiatif ini adalah upaya bersama, bukan upaya sendiri dalam melihat kebaikan-kebaikan atau potensi-potensi positif yang ada di lingkungan kita. Seperti itu singkatnya kalau menurut saya, Ibu. Ya, jadi kalau Pak Sabikis lebih ke one ya, karena influencer tadi ya. Tapi Ibu Damayanti melihatnya we itu sebagai satu tim,
Satu tim untuk menemukan aset untuk mengembangkan komunitasnya. Oke, satu lagi nih, saya ingin mendengar dari Ibu Santi. Gimana Ibu Santi? Baik Ibu, izin menjawab. Menurut saya apresiatif inquiry itu adalah sebuah pendekatan ya Bu, yang berfokus pada pencarian hal-hal yang bersifat positif, yang mempunyai kekuatan, baik itu di dalam diri individu kita sendiri, kan inquiry, ada individu ke diri sendiri, kelompok, ataupun organisasi-organisasi tertentu. Dan itu merupakan cara pandang yang positif dan optimis itu ya Bu, yang bersifat konstruktif atau membangun. Jadi membangun dalam menghadapi proses perubahan dan tantangan. Sedangkan hubungannya dengan gambar ini, kalau menurut saya ini benar kata Bu Damai, kolaboratif antara dua orang yang kalau saya lihat tumpukan yang lobang itu saya anggap itu sebagai menggali potensi yang ada, yang sudah ada, sedangkan yang gunung itu yang seperti tanah gundukan itu merupakan satu potensi atau nilai-nilai dari keberhasilan yang sudah ditampakkan dari hasil menggali tadi Bu. Itu saja Bu. Oke, terima kasih buat Ibu Fitriah, Bu Damai, dan juga Ibu Fitriah, Bu Damai, Pak Sabikis, dan juga Bu Santi ya, sudah menyampaikan pemahaman tentang ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, jadi Bu Damai ini melihatnya dari sisi manusia, karena gitu ya. Pak Sabikis ini melihatnya dari sisi bagaimana mengembangkan potensi dari paradigma atau pandangan orang, pandangan per orang, pandangan asset based thinking per orang. Dari pandangan satu aset based thinking per orang ini, Bu Damai menggabungkannya bahwa nggak lagi per orang, dari per orang itu muncullah strategi untuk bersama-sama mengembangkan. Nah, Bu Santi tadi, Bu Santi itu melihat ketika menggali itu ada sebenarnya kekuatan di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini tuh sebenarnya alatnya sama ya Bapak Ibu. Di defisit maupun di asset based thinking, itu tuh iya, sama-sama punya skop Bapak Ibu. Sama-sama punya skop. Tapi untuk di defisit, skopnya itu justru melihat itu sebagai sesuatu yang hilang, kekurangan, gitu ya. Tapi kalau di aset, itu ketika melihat skop itu justru melihat apa? Suatu alat untuk menuju ke kekuatan kita. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Mungkin dengan 7 modal, ya, kita bisa memanfaatkan sesuatu memanfaatkan aset atau kekuatan kita untuk membuat suatu perubahan melalui tadi komunitas kita, ya Bapak Ibu ya, dengan komunitas yang berbasis aset. Tapi jangan lupa bahwa kita itu tadi pandangan ini tetap dalam satu tim, sehingga kita bisa melihat apa kelebihan-kelebihan dari tim kita yang kita bisa manfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran atau mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah ataupun di kelas kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan di alatnya sama, tapi dari alat itu apakah kita mau defisit, apa justru dari alat itu kita mau ke asset based thinking. Alat itu adalah cara pandang kita dan modal kita. Gitu Bapak Ibu, setuju nggak? Setuju ya? Yang setuju boleh dong raise hand. Setuju udah belum raise hand supaya saya bisa lihat. Bapak Ibu masih on nggak nih? Oke, kalau nggak setuju nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat Bapak Ibu ya. Tapi saya mencoba untuk merangkum apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Jadi, Bapak Ibu dari sini, mari kita terus bergerak Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah seorang, ini kalau Bapak Ibu lihat di video pembelajaran ini, di suasana rapat guru, kalau Bapak Ibu ingat di LMS itu ada ya, mana yang asset based thinking, mana yang deficit based thinking. Jadi ayo kita bersama-sama bergerak, bukan disco, tapi bergerak di sini adalah melakukan suatu perubahan melalui asset based thinking, dan dengan menggunakan asset based thinking ini kita kembangkan komunitas yang berbasis aset. Jadi kalau ini ya, kalau menurut Wayne Dyer, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Kalau pagi hari kita melakukan afirmasi positif dalam diri kita, misalkan, hari ini saya sehat, hari ini saya kuat, dan saya bisa menyelesaikan tugas kita. Apa yang terjadi? Maka hari itu kita akan sehat, mindset kita akan menyelesaikan tugas kita.
kita akan selesai setiap hal yang kita agendakan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan afirmasi positif dalam hidup kita dan kita punya semangat untuk melakukannya. Itu ya. Nah, jadi pemahaman inti dari modul 3.2 ini bertujuan untuk memberikan paradigma perubahan berpikir positif untuk dapat mengembangkan potensi sekolah dan menjadi penguatan sekaligus tempat latihan mengaplikasikan konsep berpikir positif CGP yang terbangun dari modul 1 dan modul 2. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, Bapak Ibu, kalau katanya Pak Ki Hajar di dasar-dasar pendidikan ini bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu pendidikan. Dan di sini dijabarkan, kalau kita urai, anak-anak itu ada di filosofi menuntun di filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Kemudian ketika kita jalan ke manusia, berarti peran nilai kita sebagai manusia itu ada di modul 1.2. Dan kita berlari ke modul 1.3 untuk bagaimana mencapai visi misi itu. Ada di 1.3, kemudian di 1.4 mereka dapat apa tujuannya. Kemudian kita lari ke modul 2.1 yaitu kodrat. Ya, tadi berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Ya. Kemudian 2.2 adalah keselamatan dan kebahagiaan KSE. 2.3 menuntun berarti menuntun yang baik dengan cara apa? Dengan cara coaching. Dan 3.1 ada pengambilan keputusan dengan maksud pendidikan itu. Kemudian 3.2 ada kita belajar bagaimana memandang sesuatu sebagai kekuatan dalam pemikiran kita sehingga kita bisa mengembangkan komunitas kita. Dan nanti di modul 3.3 Bapak Ibu bisa mewujudkannya ketika Bapak Ibu bisa berguna atau bermanfaat bagi anggota masyarakat. Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu, apa sih karakteristik dari pengembangan komunitas berbasis aset? Ya, yang pertama adalah mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Ya, ini contohnya adalah ketika kita mengadakan dialog dengan komite, dengan murid-murid kita, untuk mengidentifikasi apa sih kebutuhan mereka untuk kita bisa kembangkan, gitu ya. Kemudian menentukan komitmen terhadap tempat, perilaku, dan memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal. Membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri, dan membangun aset yang ada. Ini komunitas ya, sudah strategi ya. Lalu membentuk masa depannya, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, lalu merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Titik awal perubahannya, lalu menghasilkan kepemimpinan. Nah, jadi melalui tahapan ini, melalui pengembangan komunitas berbasis aset, kita diharapkan bisa menghasilkan kepemimpinan, Bapak Ibu. Karena dengan adanya tadi, ada dialog. Dari dialog itu kita berkomitmen untuk bisa melakukan perubahan bersama-sama, kemudian kita berkolaborasi dan berkoneksi dengan modal-modal yang ada di sekitar kita dan mengenal diri sendiri, membangun aset yang ada, kemudian membentuk masa depan kita dan bertindak dengan obsesi ide dan peluang, mengakui perubahan dan bertanggung jawab, kita bisa menghasilkan kepemimpinan. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada 7 aset modal utama. Seperti Bapak Ibu ingat ya, ada manusia, di sana ada sosial atau sosial, ada fisik, ada alam, ada finansial, politik, agama, dan budaya. Yang mungkin perlu saya di sini elaborasikan adalah tentang politik, Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan di LMS bahwa apakah ketika bahwa kami harus berpolitik sedangkan kami adalah seorang ASN, seperti itu. Nah, politik di sini bukan berarti kita masuk dalam politik, tapi politik di sini adalah bisa juga berupa kebijakan, Bapak Ibu. Kebijakan-kebijakan yang kita dapatkan dari kepala sekolah, dari Pemda, pemerintah daerah, dari pemerintah pusat tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan pembelajaran kita supaya kita bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini yang perlu kami luruskan. Nah, manusia, tadi juga SDM yang berkualitas, termasuk finansial. Finansial bukan berarti hanya
uang yang diberikan atau misalkan bos gitu ya, yang dukungan berupa uang bos gitu, tapi bisa juga termasuk pengetahuan tentang finansial Bapak Ibu. Misalkan di sekolah Bapak Ibu itu sudah sudah memiliki orang yang memang kompeten dalam bidang finansial, itu adalah salah satu aset yang bisa kita gunakan sebagai aset atau modal dalam hal finansial. Jadi kalau banyak uang pun tidak bisa menggunakannya atau menerapkan dalam finansialnya ya percuma. Jadi nggak akan jadi aset seperti itu ya. Nah, oke, dari sini Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin sharing Bapak Ibu? Silahkan, saya buka sesinya selama kurang lebih 15 menit lah untuk kedepannya, silahkan Bapak Ibu. Boleh sharing tentang penggunaan 7 modal ini dalam pengembangan komunitas di sekolah Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk kita saling menguatkan satu sama lain di elaborasi pemahaman ini. Mangga, silahkan kalau orang Sunda teh bilang gitu. Mangga. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau sharing Bapak Ibu? Saya yakin banyak nih Bapak Ibu yang sudah selama ini menggunakan aset untuk pengembangan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Yakin saya. Nah, silakan sekarang sharing untuk kita saling menguatkan satu sama lain atau mungkin memberi ide praktek baiknya. Enggak, silakan. Atau belum pernah semuanya. Selama ini hanya defisit based thinking. Belum menggunakan asset based thinking. Atau ada yang ingin mengkonfirmasi mengenai 7 aset modal utama? Tidak ada. Oke, Bu Damai. Terima kasih Bu Damai yang sudah mau sharing. Silakan Bu Damayanti. Mohon izin ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Harus Tadi ada yang udah 3 kali nanya, ada yang mau sharing nggak ada. Kayaknya kawan-kawan pada sibuk kayaknya ya. Ya, silakan. Oke. Izin sharing di sini terkait 7 aset atau modal utama di lingkungan sekolah gitu ya. Kalau saya sih alhamdulillah sudah mengabdi beberapa tahun di sekolahan tempat saya mengajar. Ya. Dan alhamdulillah juga saya kerap kali memanfaatkan aset yang ada di sekolahan saya gitu. Izin sharing aja kalau dari sisi manusia, semisal ya saya ada rekan guru, kemudian murid, kemudian pokoknya dari posisi yang tertinggi sampai mohon maaf cleaning service itu juga alhamdulillah terlibat dalam upaya-upaya peningkatan sekolah seperti itu. Kemudian dari sisi sosial ada kolaborasi yang dilakukan, terutama ya khususnya saya dengan rekan-rekan saya di sekolah. Kemudian saya sebagai guru ke wali murid begitu. Kemudian juga saya dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan sekolah gitu, seperti institusi ataupun ngeblank. Ya Bu, pokoknya banyak kayak nggak bisa disebutkan satu-satu. Kemudian dari fisik ya, alhamdulillah juga karena sekolah saya juga SMK Ibu. Ya. Dan saya sendiri mengajar di pariwisata untuk mapel bahasa Inggris gitu. Juga mengajar anak murid juga memanfaatkan aset fisik berupa teaching factory. Kemudian dan beberapa sarana prasarana lain ya, banyak lagi Bu. Kemudian alam lingkungan, alhamdulillah juga kami ada lingkungan hijau, tanaman-tanaman, kolam ikan yang ada memang dirawat dan dijaga di lingkungan sekolah. Finansial ya,
Walaupun ini bukan bagian saya, tetapi alhamdulillah juga manajemen itu tidak pernah yang namanya bukan artinya melaporkan semua, artinya jika ada laporan terkait dari pemeriksa keuangan gitu, alhamdulillah kami mampu menanganinya atau menghandlenya dan tidak ada kesalahan, walaupun ada tetapi tidak fatal gitu. Mungkin gimana gitu. Itu dari sisi finansial juga dari sponsorship keuntungan dari sponsorship pihak-pihak yang bekerja sama dengan sekolah dari institusi juga ada. Kemudian apalagi nih Bu, politik. Keamanan budaya politik ya. Ya. Kebijakan yang lahir yang didistribusikan ke kami dari pimpinan itu sudah pasti berdasarkan permen-permen yang ada gitu, tidak pernah yang namanya kebijakan itu dihasilkan karena keputusan dari orang perorangan. Ya, kemudian agama dan budaya, alhamdulillah di sekolah kami juga kerap kali menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti perayaan umat muslim gitu ya. Kemudian pentas-pentas seni itu juga alhamdulillah pernah diadakan. Kemudian untuk yang siswa-siswa non muslim ada aset manusianya juga Bu, jadi ada gurunya juga yang mengajarkan agama, walaupun satu siswa beragama non muslim tetap ada tenaga pengajar yang akan diberdayakan untuk mengajar seperti itu. Kemudian apalagi sudah kayaknya banyak Bu. Sudah ya, oke. Tadi Ibu sebut orang tua Bu, orang tua atau wali murid. Nah, orang tua wali murid itu sebagai modal utama atau aset. Nah, kira-kira Ibu bagaimana bentuk pemanfaatan sumber daya yang berupa orang tua dalam sekolah sekolah Ibu, sekolah Budamai khususnya? Ya, kerjasama ke orang tua wali murid itu dalam pengembangan karakter siswanya juga. Oh iya, oke. Jadi adanya wali kelasnya tidak bisa bekerja hanya sekolah anak yang sekian banyak kan ya Bu ya, otomatis perlu juga kerjasama dari orang tua wali murid. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat Bu Damai yang sudah sharing ya. Jadi sudah semuanya dimanfaatkan semaksimal mungkin di SMK Ibu Damai. Nah, tadi yang saya tanyakan, Bu Damai itu tadi memanfaatkan aset orang tua, aset manusia di orang tua itu sebagai teman untuk atau rekanan untuk mengembangkan karakter siswa. Jadi tadi disampaikan saya nggak mungkin Bu sebagai wali kelas menyelesaikan sendiri, harus butuh bantuan dari orang tua untuk bisa membentuk karakter anak. Itu di SMK atau di sekolah Ibu Damai. Nah, kira-kira ada nggak pemanfaatan atau pemaksimalan aset orang tua di sekolah dalam bentuk lain, Bapak Ibu? Ada yang punya pengalaman lain dalam rangka memanfaatkan orang tua? Memanfaatkan positif ya, maksudnya ya. Aset orang tua itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Contohnya, ada yang mau sharing? Hanya sebatas pembentukan karakter ataunya di rumah? Ada yang dari TK SD di sini? Oh iya, Ibu Santi Hayati. Silakan Bu Santi. Baik Ibu, saya coba untuk menjawab tentang pemanfaatan aset untuk orang tua ya Ibu. Ya. Baik. Kebetulan di sekolah saya kan ada eskul drum band. Nah, jadi untuk menambah kemajuan dalam eskul drum band, kita otomatis membutuhkan bantuan dan bantuan untuk anak-anak, dalam artian menyemangati anak-anak. Jadi di dalam eskul ini akhirnya kami melibatkan orang tua langsung dengan cara membuat sebuah paguyuban yang memang untuk mendukung
kemajuan eskul drum band ini, baik misalnya diikut perlombaan-perlombaan, orang tua sangat berperan karena dia berada dalam lingkup paguyuban, jadi orang tua benar-benar mengikuti dan terjun langsung tentang eskul drum band ini, itu Bu. Oke, terima kasih. Ini luar biasa loh Bu, kalau orang tua sudah masuk di dalam mensupport eskul ini biasanya totalitasnya tinggi dan itu kita bisa manfaatkan sebaik mungkin ya Bu Santi ya. Benar, Ya, Bu, oke, benar. ada yang lain Bapak Ibu, pernahkah terpikir bahwa orang tua itu merupakan salah satu aset untuk menjadi narasumber di sekolah Bapak Ibu? Adakah yang sudah pernah melaksanakannya ketika Bapak Ibu membawa atau merangkul orang tua menjadi suatu narasumber dalam sekolah Bapak Ibu? Ini yang biasa dilakukan di SD, SMP gitu Bapak Ibu? Ya, di TK ada belajar masalah pekerjaan. Kita kadang susah memberikan, anak kadang harus dibawa sampai ke pemadam kebakaran. Mengapa tidak kita bawa orang tua yang memang punya spesialis khusus? Artinya ada pekerjaan khusus di orang tua siswa kita. Misalkan ada salah satu yang jadi dokter atau jadi misalkan di desa, sehingga mereka bisa sharing ke anak-anak di desa pekerjaannya seperti apa. Anak-anak bisa bertanya jawab, berdialog, sehingga bisa mengerti apa pekerjaan dari, bahkan kayak peternak pun, petani pun bisa dijadikan narasumber ke sekolah untuk menceritakan bagaimana lingkup pekerjaan mereka. Atau Bapak Ibu bisa membawa orang tua menjadi juri Bapak Ibu. Ya, di sekolah anak saya itu kalau ada kegiatan P5 misalkan atau ada kegiatan memperingati hari apa gitu, orang tua dijadikan sebagai juri Bapak Ibu. Ya, misalkan ada lomba apa, orang tua yang jadi juri. Sehingga orang tua merasa menjadi bagian dari sekolah dan mereka mendukung penuh untuk pengembangan sekolah ke depannya. Nah, itu mungkin salah satu sharing yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk pemanfaatan sumber daya orang tua dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekarang saya ibaratkan Bapak Ibu di sini adalah semuanya KS atau pengawas sekolah. Nah, kira-kira perubahan apa yang paling utama perlu Anda pribadi lakukan agar bisa mendampingi guru-guru atau kepala sekolah secara maksimal atau optimal? Kalau Bapak Ibu sebagai KS berarti perubahan apa yang perlu Anda lakukan agar bisa mendampingi guru-guru secara maksimal? Karena di sini kenapa saya harus bicara ini? Karena Bapak Ibu adalah calon kepala sekolah dan pengawas sekolah ke depannya. Dan jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, perubahan apa yang paling utama perlu Anda pribadi lakukan agar bisa mendampingi kepala sekolah secara maksimal dan optimal? Boleh sharing salah satu dari Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan refleksi ini? Dari tadi ibu-ibu aja nih, bapak-bapaknya pada kemana ya? Boleh sharing bapak-bapak? Mengenai yang pertama ini, perubahan apa yang paling utama perlu Anda pribadi lakukan jika Anda menjadi KS, bagaimana mendampingi guru-guru agar bisa maksimal atau optimal. Kalau Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, apa yang perlu dampingi supaya bisa mendampingi kepala sekolah secara maksimal atau optimal? Silakan Bapak Ibu. Yuk kita berefleksi yuk. Dari sekarang kan harus belajar. Karena Bapak Ibu nantinya ke depannya adalah sebagai seorang kepala sekolah dan oke Pak Sabikis. Terima kasih Pak Sabikis. Silakan Pak Sabikis bisa menyampaikan refleksinya. Kebetulan Pak Sabikis ini udah KS atau masih guru atau sudah pengawas? Masih guru, Bu. Masih guru ya. Mudah-mudahan ke depannya Bapak sudah menjadi KS atau pengawas, sudah dikuatkan. Silakan Pak. Amin ya Allah, amin. Baik, kalau saya menjadi seorang kepala sekolah, perubahan apa yang saya akan lakukan? Pertama, saya akan melakukan pendekatan kepada SDM-nya. Yang akan saya perbaiki adalah SDM-nya. Yang saya lakukan adalah pendekatan secara personal, dan setelah itu mengidentifikasi dari setiap apa yang mereka miliki, terutama untuk kelebihan, yang setelah itu nanti akan kita kumpulkan atau kita klasifikasikan cocoknya di mana, ini mau seperti apa. Nah itu kita ajak berbicara sehingga itu akan ada perubahan di sekolah yang saya emban.
Oke, terima kasih Pak Sabikis. Nanti saya rada ini ke yang tadi perubahan di SDM-nya. Perubahan apa yang pertama kira-kira perlu Bapak, paling utama Bapak akan lakukan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan di SDM-nya? Potensi, Bu, kompetensinya. Perubahan kompetensi. Ya. Kalau gimana Pak? Ya, perubahan di kompetensinya akan saya optimalkan. Perubahan di kompetensinya. Kalau misalkan guru tersebut sudah berkompetensi tapi mindset-nya masih memandang suatu kekurangan, bagaimana? Saya ajak ngobrol, Bu. Saya ajak ngobrol. Untuk apa? Ngobrolnya untuk dalam rangka apa, Pak? Ya, saya ajak ngobrol ke depan, misi ke depan seperti apa. Ketika saya ajak ngobrol untuk memikirkan misi ke depan itu seperti ini ya, perubahan. Nah, ketika saya ajak ngobrol ini akan saya bawa supaya dia masuk dalam pembicaraan saya gitu, dan dia nanti mendukung apa yang kebijakan yang akan saya buat. Inilah yang dikatakan aset politik gitu. Oh iya, oke. Berarti SDM-nya akan Bapak rubah dengan SDM yang berbasis aset ya Pak? Iya. Ya, jadi potensinya dikembangkan, tapi yang pertama tadi Bapak bilang saya akan bawa mereka dalam pembicaraan untuk membicarakan visi saya, sehingga bisa ketahuan untuk asetnya apa yang bisa saya kembangkan untuk menuju visi saya. Oke, terima kasih Pak Sabikis, dan doa saya Pak Sabikis segera jadi KS atau PS ya. Amin. Supaya bisa mewujudkan ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sabikis. Ya, jadi betapa pentingnya pemikiran atau mindset kita bahwa kita harus berpikir berbasis aset atau kekuatan yang ada dalam SDM yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa maksimal. Yang kedua, kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, yuk yang mau jadi kepala sekolah nih, harus disampaikan dulu kebijakan apa yang Anda akan sesuaikan atau ciptakan di sekolah terkait konsep dari modul 3.2. Enggak Pak Dirto? Wah, sore-sore udah langsung semangat nih, udah sampai di refleksi. Silakan Pak Dirto. Terima kasih Bu. Sebagai kepala sekolah, kebijakan apa yang akan Anda sesuaikan atau ciptakan di sekolah terkait konsep modul 3.2 ini? Ya. Jika saya menjadi kepala sekolah, Bu, yang pertama yang akan kita tingkatkan adalah aset manusianya dulu, Bu. Terutama guru-gurunya, semua tenaga pendidikan dan segala macam yang bercimpung di sekolah tersebut. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan mutu anak-anak didik kita. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang kita buat harus semuanya bertujuan untuk mengembangkan peserta didik kita dan seluruh semua yang ada di lingkungan sekolah kita tersebut, dan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, seperti lingkungan alam kita dan segala macam yang ada di sekolah kita, termasuk juga Bu, masalah aset yang ada di agama dan budaya yang ada di lingkungan kita. Jadi kita juga harus istilahnya mengembangkan kebudayaan yang lokal yang ada di lingkungan sekolah kita, terutama yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadinya kita kembangkan kebudayaan tersebut, lalu kita manfaatkan. Setelah itu bidang agamanya, misalnya kita menggunakan atau bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Misalnya bila ada kegiatan keagamaan di sekolah kita, misalnya ada kegiatan memperingati hari-hari agama Islam, misalnya ada Maulid Nabi dan segala macamnya, kita menggunakan ustadz-ustadz yang ada di lingkungan sekolah kita tersebut, Bu. Tujuan utamanya ya adalah kita itu memanfaatkan kebijakan ya untuk meningkatkan mutu anak didik kita. Semuanya pokoknya untuk anak didik kita, terutamanya. Itu yang tujuan utama. Terima kasih, Bu. Oke Pak Dirto, jadi kebijakan yang Bapak ambil adalah memanfaatkan aset yang ada, ya, mulai dari aset SDM, aset 7 modal, 7 aset yang ada itu di lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Bapak. Seperti itu mungkin ya? Iya. Ya, baik betul, Bu. Dari manusia, baik dari segi tadi agama, budaya, dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah Bapak. Seperti itu ya? Iya, betul. Tapi betul, startnya di asset based thinking ya Pak ya? Iya. Startnya di asset based thinking.
Asset based thinking. Ya. Terutama guru-gurunya dulu dan Ya. kepala sekolahnya sendiri juga harus meningkatkan kompetensinya. Oke, ada kesadaran dari Bapak. Jadi ini luar biasa. Guru-guru termasuk kepala sekolahnya harus mulai dengan asset based thinking. Oke Pak, saya setuju. Berarti sudah kena nih Pak modul 3.2-nya. Bapak sudah berpikir bahwa sebelum orang lain, saya dulu harus asset based thinking untuk bisa mengembangkan guru-guru yang untuk berpikir asset based thinking. Nah yang ketiga, hatur nuhun Pak Dirto. Sekarang yang ketiga nih Bapak Ibu. Apa Bu? Kira-kira yang mau jadi pengawas atau yang sudah menjadi pengawas sekolah. Sebagai pengawas sekolah, bagaimana caranya Anda mengetahui bahwa kepala sekolah yang didampingi sudah menerapkan isi modul 3.2 ini dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Good, ada 2 orang. Pertama Bu Santi, kedua Bu Junike. Mangga Bu Santi dulu, setelah itu Bu Junike. Baik Ibu, izin menjawab. Bagaimana cara seandainya saya menjadi seorang pengawas sekolah untuk mengetahui apakah kepala sekolah yang sekolahnya saya bimbing sudah memang benar-benar memanfaatkan fasilitas atau sumber daya di sekolahnya masing-masing. Saya akan melakukannya dengan cara yang pertama saya akan melakukan observasi langsung Bu. Seperti biasanya datang ke sekolah untuk melakukan kunjungan-kunjungan secara rutin ke sekolah untuk mengamati langsung ke lapangan bagaimana penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, bagaimana sumber daya guru-gurunya ya Ibu, terus fisik, baik bangunannya, lingkungannya seperti apa, dan juga keuangannya, itu transparan atau tidak penggunaannya. Yang kedua, saya akan melakukan memperhatikan yang nyata dulu, yang seperti kondisi fisik sekolah. Saya akan melihat gedung atau gedung-gedung yang mereka punya sudah dimanfaatkan atau belum. Khususnya seperti saya di sekolah SD, saya akan melihat perpustakaannya itu sudah ditata rapi atau belum, dan penggunaannya sudah digunakan oleh peserta didik secara aktif atau tidaknya, dan juga dengan fasilitas-fasilitas lain, Bu. Kemudian saya akan melakukan interaksi langsung juga kepada seluruh warga sekolah, bukan hanya kepada kepala sekolah. Kalau dengan kepala sekolah itu sudah pasti ya Ibu, dengan guru-guru sudah pasti. Tetapi di sekolah itu banyak, bukan hanya kepala sekolah, guru-guru, tapi banyak lagi warga sekolah yang memang harus kita perhatikan dan kita kita bimbing sebagai seorang pengawas. Yang kedua kita mencoba untuk melihat dokumennya Ibu. Misalnya contohnya penggunaan anggaran. Misalnya kan kalau di sekolah ada bantuan-bantuan, apakah bantuan-bantuan itu sudah benar-benar disalurkan pada yang tepat atau macet atau ada permasalahan apa. Kemudian kita juga sebagai pengawas sekolah harus mengetahui rencana-rencana tentang RAP sekolah itu, anggaran sekolah itu akan disesuaikan dan perencanaannya itu untuk apa, sesuai dengan pelaksanaan atau tidak. Kemudian ada juga Ibu data-data, kan sekolah ada data inventarisnya itu sudah diisi atau masih kosong melompong, yang setiap ada pengawas datang baru diisi atau memang sudah aktif diisinya, itu pun harus diperhatikan oleh pengawas. Itu saja Ibu. Oh ya, terakhir itu kita harus meminta kepada kepala sekolah untuk membuat buku tentang laporan kegiatan-kegiatan sekolah apa saja yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu Santi yang sudah men-sharing bagaimana atau apa yang Ibu akan lakukan dengan untuk mengetahui bahwa kepala sekolah yang dampingi sudah menerapkan modul 3.2, memberdayakan sumber daya ya tadi ya. Oke, hatur nuhun Bu Santi. Selanjutnya Bu Junike mungkin punya pandangan yang berbeda. Mangga Bu Junike. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu, berandai-andai sebagai pengawas sekolah. Ya, harus itu Bu.
Iya. Nah, kalau sebagai pengawas sekolah saya itu di sini simpel aja, Bu. Jadi yang saya lihat itu yaitu kepemimpinan dari kepala sekolahnya itu sudah menerapkan pembagian tugas kepada guru-gurunya sesuai kemampuan atau kompetensi gurunya atau tidak. Yang kedua yaitu perencanaan, Bu. Dari kita lihat dari kepala sekolahnya itu sudah menerapkan kepemimpinan dengan memperhatikan detail rencana yang akan dilaksanakan, misalnya visi misinya sudah dikembangkan atau diberitahu kepada apa sih yang akan dilaksanakan, apa yang akan kita program-programnya itu yang akan dilaksanakan. Sudah direncanakan dan dijalankan kepada guru-guru. Nah, yang ketiga saya lihat fasilitas pengembangan profesinya, Bu. Dia memfasilitasi guru-guru itu untuk mengembangkan profesinya. Misalnya memfasilitasi ada kegiatan diklat, terus meningkatkan bagaimana cara-cara guru-guru itu untuk meningkatkan pembelajaran atau teknologinya. Terus melihat lagi kepala sekolah itu menerapkan kepemimpinannya itu dari sarana dan prasarananya di sekolah sudah memadai atau misalnya secara bertahap dia tuh melengkapi sarana prasarana yang ada di sekolah. Misalnya di SD nih, Bu, apalagi kami SD negeri ya. Misalnya contohnya kayak LCD. Nah, itu secara bertahap misalnya diadakan LCD-nya untuk mendukung pembelajaran guru itu agar tersampaikan atau berpihak kepada murid. Nah, terus yang seterusnya itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, Bu. Nah, kalau misalnya kepala sekolah itu memastikan lingkungan sekolahnya aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa, guru. Nah, saya rasa sekolahnya itu lebih berkembang dan bagus. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Santi dan Bu Hayati yang sudah berapi-api nih akan apa yang akan dilakukan setelah menjadi pengawas. Saya mohon izin waktu kepada Bapak Ibu sebentar lagi ya untuk saya bisa menguatkan Bapak Ibu. Ini luar biasa. Tadi bagaimana Bu Santi dan Bu Yunike itu akan mengamati bagaimana kepala sekolah memberdayakan potensi yang ada. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa ke depannya fungsi dan peran pengawas itu tidak lagi ke bagian monitor ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini pengawas itu lebih bersifat pemantauan untuk kontrol dan evaluasi. Tapi ke depannya pengawas itu akan berperan sebagai pendamping Bapak Ibu. Ya, teman seperjalanan daripada sekolah atau kepala sekolah. Sehingga mungkin hal-hal yang tadi bisa dilakukan dengan karakteristik dari PKBA tadi, pengembangan komunitas berbasis aset. Artinya Bapak Ibu bisa, kita cek lagi ya Bapak Ibu ya, mohon izin sebentar. Ya, jadi cara-cara kita untuk bisa memantau, mengkontrol apakah kepala sekolah sudah melakukan atau memberdayakan sumber daya baik manusia ataupun alam yang ada atau sarana prasarana untuk pengembangan sekolah, kita bisa melakukannya dengan mempraktekkan dialog berkelanjutan. Jadi ketika Bapak Ibu hadir di sana dalam satu komunitas, Bapak Ibu coba berdialog secara berkelanjutan dengan menggunakan KSE dan partisipasi anggota masyarakat. Tadi ya, untuk mengetahui tadi. Jadi ketika datang, kita melakukan pendampingan sebagai teman seperjalanan kepala sekolah dengan melakukan dialog. Dari sana nanti Bapak Ibu bersama-sama seperti halnya siswa menumbuhkan komitmen ya terhadap tempat, yaitu perilaku untuk memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, ekonomi lokal mereka, sehingga peran Bapak Ibu sebagai seorang pendamping itu lebih dekat, lebih erat gitu, lebih erat. Bapak Ibu kepala sekolah merasakan bahwa pengawas saya adalah seorang yang mendampingi saya. Kemudian antara kepala sekolah dan pengawas untuk tadi ya, tetap tujuannya tadi. Bagus itu Ibu Santi dan juga Ibu Yunike bagus tujuannya. Tapi strateginya kita gunakan ini gitu. Bukan tapi. Disarankan strateginya adalah ini. Gitu. Strategi pengembangan komunitas berbasis aset. Tadi dengan kolaborasi, kemudian komitmen, membangun koneksi. Jadi ada nih antara Ibu Yunike dengan kepala sekolah sudah ada koneksi dan kolaborasi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa selanjutnya setelah ada koneksi dan kolaborasi tadi mengenal dirinya dan membangun aset yang ada.
Tadi, kepala sekolah bisa mengenal dirinya dan membangun aset yang ada dengan pendampingan daripada Bapak Ibu sebagai pengawas. Dari situ akan terbentuk masa depan mau jadi kayak apa sekolah ini. Kemudian menciptakan peluang untuk merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, dengan merangkul perubahan yang bertanggung jawab ini, maka akan ada suatu komunitas yang menghasilkan kepemimpinan. Itu ya. Jadi kedepannya Bapak Ibu saya doakan seperti yang Bapak Ibu cita-citakan, yang kepala sekolah jadi kepala sekolah, yang pengawas jadi pengawas, dengan memperhatikan dengan dasar daripada mindset asset based thinking dan strateginya melalui pengembangan komunitas berbasis aset. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi atau sudah clear? Artinya mindset itu perlu. Jadi ketika asset based thinking itu adalah pemikiran orang secara pribadi dan cara untuk mengembangkannya atau mengimplementasikannya dalam komunitas kita melalui pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA strateginya. Oke ya Bapak Ibu ya, sudah aman semuanya clear ini hari ini? Kalau sudah clear, maka kita akan sama-sama berefleksi. Silahkan tuliskan refleksi Bapak Ibu setelah ini. Nah, setelah ini pada Padlet ini, kalau kita ini mah nggak boleh diisinya sesudah ini juga nggak masalah Bapak Ibu. Yang pasti saya ingin Bapak Ibu berefleksi dan tolong diisi ya sesuai dengan hari ini ada 68 orang, berarti sekitar 60 orang sudah berefleksi di Padlet yang saya selipkan di kolom chat. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sudah pelajari atau kita sudah elaborasikan pada sore hari ini membuka pemahaman Bapak Ibu tentang bagaimana pemimpin dalam memberdayakan sumber daya. Dan kedepannya Bapak Ibu bisa berpikir berbasis aset dan berstrategi dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih buat pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi berikutnya atau di sesi offline dan saya bisa Bapak Ibu bisa sharing dengan saya tentang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan kualitas pendidikan dengan memberdayakan sumber daya. Sebelum saya tutup, saya klarifikasi lagi. Sudah tidak ada ganjalan di antara Bapak Ibu, di antara kita? Sudah aman ya? Sudah memahami bagaimana 7 modal itu kita manfaatkan dalam pengembangan komunitas berbasis aset? Sudah ya? Oke, kalau sudah clear berarti saya akhiri sesi elaborasi pada sore hari ini. Jangan lupa ditulis refleksinya Bapak Ibu di Padlet ini dan saya bisa melihat bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap modul elaborasi pemahaman pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi di waktu yang selanjutnya. Dan tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan sampai akhir dengan sehat, dan Bapak Ibu akan menerima hadiahnya di akhir nanti. Ya Bapak Ibu ya. Oke, setuju Bapak Ibu? Sebelumnya mungkin foto bersama, nanti Bapak Ibu bisa buka dulu kameranya yang masih off cam, untuk kita bisa foto bersama Bapak Ibu. Oke. Ada Pak Dirto, Ibu Fitria, Pak Ibu Deska ya. Terima kasih yang sudah sore hari ini kita akan sama-sama mengakhiri sesi elaborasi pemahaman dengan berfoto bersama. 1, 2, 3. Senyum sampai telinga. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih buat semua kehadiran dan juga mindfulness-nya sudah dengan sepenuh hati. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa yang saya bertemu dan Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eti. Sehat Ibu. Terima kasih. Makasih Bu, izin live.